Selanjutnya, tatwilul qira'ati tsaniyati 'ala al-ula. Memanjangkan bacaan sholat, bacaan surah rakaat yang kedua itu memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat yang pertama. Artinya rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Misalnya rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rakaat pertama. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Terus sampai 2 juz. Makruh al-subhanahu wa ta'ala. Jadi rakaat pertama itu lebih pendek. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek, itu Allah. Jadi kalau misalkan rakaat pertama kita baca at-takatsur, ya, rakaat kedua baca qul hu, yang lebih enak apa? Rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul hu, biar agak ada. Ya apa? Rasa. My favorite dia. Saya sebenarnya atau misalnya biasa Jumat kita baca apa namanya, rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun, boleh kalau itu sesuai urutan. Bagaimana kalau ternyata lebih panjang rakaat pertama lebih panjang sedikit daripada rakaat yang kedua, atau rakaat kedua lebih panjang sedikit daripada rakaat pertama, tetapi karena urutannya itu sesuai dengan urutan surah, itu mah nggak apa-apa. Contoh, Qul ama Anas panjangan Anas, ya. Qul ama Anas panjangan Anas. Nah, karena rakaat pertama kan sunahnya harus lebih panjang. Qul kan lebih pendek. Kita baca pertama rakaat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kedua Anas, kalau itu susunannya sesuai, habis Qul Al-Falaq, habis Al-Falaq Anas secara susunan, ya, sehingga Qul pertama walaupun lebih pendek ini tidak dimakruhkan karena sesuai dengan urutan. Menurut Imam Abu Hanifah, sekiranya yang dimaksud itu adalah lebihnya dari tiga ayat, lebih dari 3 ayat. Kalau timbang 2 ayat nggak apa-apa. Qul sama Anas lebihnya kurang dari 2 ayat nggak masalah, Pak. Ya. Kalau lebih dari 3 ayat menurut Imam Abu Hanifah itu baru dimakruhkan. Tapi kalau nggak masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang dimakruhkan adalah membaca surah yang sama pada sholat fardu. Rakaat pertama, rakaat kedua, surahnya sama. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua pun sama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 rakaat berturut-turut dia baca Qul. Atau ketika sholat tarawih dia baca cuma itu doang dari pertama. 1, 2, sampai 20 rakaat Qul semuanya. Ternyata emang ini imam Qul. Ini imam nggak ada apa lain lagi yang jelas dikenal imam Qul. Ya juga anak. Kalau orang yang memang tidak hafal nggak. Ya. Nah kemudian Imam Syafi'i mengatakan kalau itu sholat fardu maka hukumnya makruh. Rakaat pertama Qul, rakaat kedua Qul, sama aja. Maka menurut Imam Syafi'i itu hukumnya makruh.
Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak apa-apa, silakan. Bahkan ulama kita mengajarkan diulang dengan surah yang sama berkali-kali pun boleh. Diulang dengan ayat yang sama berkali-kali pun boleh. Satu contoh saya pernah sampaikan tentang sholat hajat yang 4 rakaat 1 kali salam. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah. Rakaat kedua baca Qul 10. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca Qul 20. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca Qul 30. Rakaat yang keempat baca Al-Fatihah, setelahnya baca Qul 40. Itu sholat sunnah hajat. 10, 20, 30, 40. Nah ini dibolehkan selama itu adalah sholat sunnah 4 rakaat. Setiap sholat sunnah 4 rakaat berarti tidak ada tahiyat awal, langsung salam dengan subhanahu wa ta'ala. Sama hanya misalnya orang sholat tasbih, ya dia mau baca apa terserah, sama itu ayat Quran yang dia bisa. Jadi intinya kalau sholat fardu ada ketentuan yang lebih khusus. Sementara sholat sunnah lebih banyak keringanan untuk melakukan. Yang penting seseorang ini supaya bisa menghidupkan kesunnah. Sampai-sampai orang yang sehat sholat fardu nggak boleh dia melakukan sholatnya dengan cara duduk kalau fardu. Tapi orang yang sehat melakukan sholat sunnah dengan cara duduk meskipun dia sehat nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting dia mau menghidupkan sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, orang yang membaca surah dengan sama, rakaat pertama sama, rakaat kedua sama di dalam sholat fardu, hukumnya makruh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qira'atu bil-qira'ati Quran. Orang yang membaca Quran dengan susunan yang salah, yang terbalik maksudnya. Ini rakaat pertama misalnya surah ke-114. Di rakaat yang kedua malah baca surah ke-113. Ini namanya terbalik. Kalau mau rakaat pertama surah 113, maka rakaat yang kedua baca surah 114. Ya. Berarti kalau kita contohkan, sholat rakaat yang pertama dia baca surah misalnya, ya kalau nggak makruh nih sunnah Al-Lahab, berarti rakaat yang kedua bacanya apa? Apa? Al-Ikhlas. Atau rakaat pertama dia baca Al-Falaq, rakaat kedua dia harusnya baca apa? An-Nas. Dan malah terbalik, rakaat pertama dia baca An-Nas, rakaat kedua dia baca Qul. Kan terbalik, nggak sesuai urutan. Jadi orang yang baca nggak sesuai urutan surahnya, maka dihukumi makruh. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukrahu indal maliki wa qari bil qira'ah fi ruku'in aw sujudin aw itmamin qira'ati surah al-ruku'. Makruh hukumnya orang yang menyempurnakan bacaannya pada rukun yang lain. Nih, contoh kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi. Maksudnya begini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fis samawati. Kan imam tuh kan Allahu samawati wal ardi wa masyita min syai'in ba'duna. Sambil bergerak itu hukumnya makruh. Atau ketika habis itu subhanallah Allahu akbar itu makruh. Tapi kalau Al-Fatihah yang disempurnakan sambil ruku batal. Ada nggak yang gitu kira-kira?
kalau bacaan lain dianggap makruh. Dan apa ya? Nyempurnain anas di waktu ruku, ya, nyempurnain surah di waktu ruku dianggap makruh. Tapi kalau Al-Fatihah diselesaikan di rukun yang lain di waktu ruku, ya, maka itu batal sholat. Maka penting sholat yang afdal itu sebetulnya, ya, ini yang diajarkan para ulama kita. Kira-kira seperti itu. Jadi ada jedanya. Allahu Akbar. Ya, pas jam begini kita ruku, jam dulu. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahu Akbar. Kita baru bangun itu. Nah, yang demikian ini baru perkara afdal ketika kita melaksanakan ibadah. Kedengeran Pak ya? Al-'abdul qalili biyadihi bithiyabi awil badani awil lihya. Orang yang ketika sholat menggerak-gerakkan tangannya dengan gerakan yang sedikit. Dia memainkan tangannya, ya, dengan misalnya pegang-pegang bajunya, bener-benerin kerahnya, atau awil badan, nggak garuk, pura-pura garuk. Kan ada tuh orang suka-suka, ya, namanya sholat isya. Itu apa aja dipegang, rambut tadi kilit-kilit, ya, itu diukil-ukilin, macam-macam dia lakukan. Perkara yang tidak ada kemanfaatan dalam sholat itu hukumnya makruh. Tapi kalau berlebih dalam gerakannya, batal sholat. Kalau sedikit, makruh. Ada sedikit tapi langsung batal apa? Lompat. Kan dikit itu, lompat sekali, ya. Tapi itu langsung batal, walaupun sedikit tapi tidak berlebihan, ya. Itu masih dianggap makruh. Dikit tapi berlebih kayak lompat tadi, hadirnya dirahmati Allah, itu batal. Cuma sekali tapi berlebih, itu batal. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi main-mainin jenggot lagi sholat. Ya. Besok dia kadang namanya orang sholat macam-macam, jenggot lah dipegang-pegang. Kumis kadang-kadang dilihat-lihat. Masih nunggu apa enggak gitu ya. Nah, ini perkara-perkara yang demikian ini adalah perkara yang dimakruhkan. Megang mulutnya, ya, termasuk hadirin yang dirahmati Allah ketika sholat ngakal-ngakalin makanan yang nyelip di gigi. Kalau nggak dapat makruh, dapat haram, dimakan batal. Ya, apalagi sampai gigi-giginya kena. Ya, itu jelas banget. Jadi kalau ngakal-ngakal dari pertama sholat sampai menjelang salam, baru alhamdulillah kena juga loh. Wah, alhamdulillah, udah ya, yang diambil menjengkol doang. Ya Allah ya. Makanya sunnah orang kalau mau sholat siwak, supaya giginya nggak digelip udah. Ya. Kalau itu makanan sampai dimakan, batal. Ya. Kalau sampai kena disimpan aja, nggak dimakan, makruh, haram, hukumnya haram. Ngakal-ngakalinya sepanjang ngakalin makruh. Nah, sepanjang ngakalin makruh, kena haram, dimakan batal. Ya, coba. Apalagi yang diakalin kenanya sepiring.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian apalagi yang makruh amuk? Apa amuk? Mual. Dibiarin amuk, dewa lagi kayak di Kudani list. Hadirin yang dirahmati amuk kudu ditutupin sunnah. Nih katanya Allah. Jangan malah lagi sholat pakai bunyi, jangan. Oh gitu. Ya Allah ya, orang kalau yang model gitu sih belum suka yang begitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan ketika seseorang berada di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung. Berbahagia orang beriman, beruntung orang yang beriman. Siapa yang meraih keberuntungan yang sangat, kebahagiaan yang sangat? Orang beriman itu adalah orang yang fil salatihim khashi'un. Dalam sholatnya dia khusyuk. Bahkan kata Nabi, la sholata liman lam yakhsha. Enggak dianggap sholat orang yang enggak khusyuk dalam sholat. Bagaimana mau khusyuk orang nakal-nakalin yang nyelip enggak khusyuk. Kemudian main-mainin ini dan sebagainya. Apalagi sampai ke arah yang lebih ekstrim. Mana yang ekstrim itu? DM. Memang DM itu ekstrim. Kalau DM itu cuma mau protes sama imam, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu dianggap batal sholat. Misalnya imam bacanya apa namanya lama bacanya, terus dia DM, boleh DM pakai lagu, udah jelas batal. Nah, anak batal. Karena beda DM bener sama nggak bener kan beda. DM bener biasa tekanannya agak bagaimana? Ya, DM nggak bener. Ya, berarti protes sama imam. Biasanya itu terjadi kalau khutbah lama, ya, khutbahnya lama, sholat pas sholat juga lama. Oh, DM makin ramai sejauh apa? Oh, semuanya. Ya otomatis pada sakit tenggorokan. Allah. Orang yang ngasih tahu dengan cara DM bisa membatalkan sholat. Protes dengan cara DM bisa membatalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kana af'al mutafariqah wallahu a'lam bishawab. Dan yang mau dipertanyakan apa sih? Hadirin, baik. Ada gerakan yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan ketika dilakukan berbarengan dengan melakukan satu rukun, maka dianggap makruh. Ya, misalnya dari ruku, dari tidak menuju sujud, ada seseorang yang kemudian meletakkan kacamatanya, itu nggak apa-apa. Atau yang lebih ini ketika Quran dipegang, kan dibolehkan nih baca sholat baca Quran boleh, ya. Bisa yang kecil tapi bukan taruhnya di mana, dari jali seripan jadi batal. Nah itu boleh kalau sambil dia melakukan satu rukun sambil bergerak, itu tidak makruh. Ya. Jadi kayak sama halnya misalnya peci jatuh, pernah ya Pak peci jatuh ya? Itu jangan diseruduk ngambilnya, kan ada ya kali. Ya kan, akhirnya kena bencong. Ya, copot ambil nggak apa-apa, ambil aja. Ada Subhanahu wa taala, ambil nggak apa-apa. Tetapi ngambilnya sambil melakukan rukun.
Ini ada yang sengaja sujud pertama didiriin, itu gajinya. Sujud yang kedua siap dimasukin, kan gitu. Ya, subhanallah. Itu yakin orang yang begitu dari sujud pertama sampai kedua nggak mikirin Allah, bagaimana peci masuk. Itu pasti. Maka ambil aja. Nah, kalau perkara darurat nggak masalah, nggak jadi makruh. Satu contoh, misalkan di sini kita sholat, kemudian di depan kita ada saf yang kosong, jalan, nggak makruh. Nggak makruh. Ya. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala kita punya handphone, lupa matiin. Pas sholat jamaah, pas lagunya dangdut. Ya, parah lagu misalnya Subhanahu wa taala. Itu maka hadirnya dirahmati Allah daripada seluruh masjid makruh, ya, maka boleh kita matiin tuh handphone, ya. Maaf lagi sholat, jangan dijawab, batal, ya, nggak usah dijawab, matiin saja. Atau maaf lagi ruku tanggung, jawab lagi ruku tanggung. Jadi hal-hal yang darurat tidak masalah. Hal-hal yang darurat pergerakan dalam sholat itu enggak menjadi makruh hukumnya, enggak jadi. Ya. Tapi kalau yang enggak manfaat, enggak ada manfaat itu berat, itu menjadi makruh. Termasuk Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita lihat bocah ada yang mau nyemplung, ya kita sholat kita bawa bocah kita, kemudian kita tahu di masjid di sebelahnya ada empang, itu sekiranya kita khawatir, maka ambil dulu anak kita, jangan berkata apa-apa, ambil dulu anak kita ini, jangan ngomel dulu baru mulai sholat. Setelah diambil anak kita merasa aman, lanjutkan sholat kita, itu dia tahu. Itu dia nggak boleh. Tapi kalau ngomel dulu, kalau dibilang ngerti banget, misalnya, karena suruh tungguin, Allahu Akbar, itu jelas makanya, azwajah, Allah, yang pertama, seorang imam membaca suratnya dengan minimal. Yang kedua, ketika seseorang sholat, cucunya atau anaknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jawab yang kedua. Dulu ada beranggapan bahwa ketika anak yang membawa najis kemudian nempel kepada kita, maka kita menjadi batal. Apakah betul demikian hukumnya? Betul. Pendapat. Ya, ini pendapat. Artinya ada pendapat yang lain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, toh saya kira ini juga masyhur ceritanya atau riwayat ini, Rasulullah gendong cucunya, kira-kira cucunya itu bawa najis atau enggak, kan gitu. Ya, mungkin di kala itu Allah Subhanahu wa taala cucunya ya belum disunat ya membawa najis. Dan ternyata tidak membatalkan, sehingga urusan demikian ini ulama berbeda pendapat. Ya, walaupun kemudian jalan tengahnya sebaiknya tidak bawa anak ketika anak itu pakai pampers. Karena khawatir, ya, kalau dia ada bawa pampers berarti dia bawa najis, sehingga ini bisa membatalkan sholat kita. Tapi sekali lagi ini pendapat. Bagaimana kalau ternyata saya bawa juga? Itu pun tidak masalah. Itu nggak masalah. Tapi kalau mau hati-hati, tadi saya sampaikan, kalau mau hati-hati jangan bawa bocah yang masih ngompol atau masih pakai pampers untuk sholat pada kita. Itu kalau mau hati-hati dalam rukuk. Tapi kalau misalkan ternyata habis bagaimana, nggak ada yang nungguin, habis bagaimana, maka itu tidak ada masalah. Ya. Lalu bagaimana kalau anak itu kita gendong lama? Apakah gerakan kita makruh? Enggak. Yang makruh bagaimana gendong anak? Kita timbang ding nang, nah gitu jelas itu mah bukan makruh lagi, batal itu. Ya, atau kita ngalung begitu bocah, itu jelas. Nggak ngomong kita, mau kita lempar tuh bocah, itu misalnya, itu jelas makruh. Tapi gerakan yang berlebihan itu memakruhkan, menjadi makruh. Yang kedua, apakah kemudian membaca surah ketika sholat itu menjadi makruh? Ya.
Namun sebagian ulama katakan afdolnya yang dianggap tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ketika melaksanakan sholat sunnah melihat Quran itu tidak ada perbedaan fardu. Mereka sepakat ya. Tapi kalau bicara fardu sebagian ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan nggak boleh, karena memang ada pendapat yang tidak boleh. Tapi kalau sunnah, ketika sholat sunnah ya kita kan nggak apa nih mau sholat tahajud pengen baca banget Al-Baqarah kan nggak apa. Kita buka surah Al-Baqarah silakan ya, itu lebih afdol. Tapi kalau tiba baca kulbu pakai buka segala kurang afdol. Tiba kulbu pakai buka segala kurang afdol. Ya, intinya sekali lagi kalau itu untuk bacaan lebih panjang yang kita pakai lebih banyak baca dalam sholat itu disunahkan. Tapi kalau sekiranya nggak ada kemanfaatannya dalam artian kita hafal ya, maka sebagian pendapat yang lebih kuat pendapatnya adalah dikatakan makruh. Nah, tapi ada juga yang kemudian misalnya melihat Quran biar dikata keren misalnya haram jelas itu. Ya. Nih dua di sholat melihat Quran misalnya, karena Quran gede banget 2x2. Sekali lagi dibolehkan, tidak masalah kalau sekiranya untuk menambah bacaan Quran. Wallahu baik, saya kira cukup kan. Allah kasih manfaat barokah untuk kita semua. Allah kasih ibadah kita makin berkah. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.